Selamat pagi, selamat siang, menjelang siang. Sidang kebaktian terkasih, selamat berjumpa kembali di Litang Suci ini. Sebelumnya, terimalah bawahnya kebajikan, Tien berkenan, Wei Tetung Tien. Ya, Sanjay, makasih. Puji syukur atas rahmat dan karunia Tien, kita masih bisa berkumpul di sini, para Bapak Ibu sekalian, untuk bersama melaksanakan ibadah siang. Pada kesempatan ini saya kasih judulnya Tata Salam dan Menghormat. Mungkin ada beberapa teman-teman ada yang udah tahu, ada yang udah mungkin menerapkan dalam kehidupan terakhir sehari-harinya. Tapi nggak apa-apa ya, kita ulang sedikit, sama ada beberapa mungkin yang mau saya sampaikan, soalnya ada beberapa yang masih suka salah atau ketukar gitu ya. Nggak apa-apa, yuk lanjut kok. Sebelumnya kita lihat dulu nih fenomenanya nih. Lagi rame ibu, bapak. Iya, anak-anak dijemputin ke barak militer. Tujuannya baik mendisiplinkan teman-teman anak-anak yang tadinya apa? Ya, kebiasaan apa? Kategori nakal. Mereka bukannya yang macam-macam enggak. Mungkin karena butuh disiplin tinggi makanya dikirimnya ke barak militer. Iya. Meskipun kemarin saya dengar agak sempat bersinggungan dengan KPA itu, HAM sih saya lupa. Jadi HAM itu atau KPA itu lebih ngawasin doang. Iya, sementara actionnya mana gitu. Saya dukung penuh, bukannya saya pecinta KDM, bukan. Yang kayak gini sebenarnya udah dilakukan di negara Cina, di Tiongkok udah duluan. Jadi diterapkan di sini dan Tianjin berhasil, saya senang banget. Saya juga nggak nutup kemungkinan kenapa wilayah-wilayah lain gitu. Silakan adopsi, yang kayak gini tuh bagus, silakan, nggak apa-apa gitu. Jakarta mungkin katanya punya cara sendiri dengan membukakan beberapa perpustakaan, ya dengar-dengar ya silakan. Tapi kalau menurut saya sih kalau untuk anak-anak ya mendingan diginiin sih, ya di ngomongin halus udah, sampai emaknya nada kedua udah, tetap aja anaknya masih kayak gitu. Dan senengnya kemarin sampai kita terakhir mau kemana ya kemarin, kayak mau ke tanggal 31 tuh mau ke Anyer ya. Itu ternyata jam 6-nya setelah ibu-ibu berangkat dengan bis itu ada pelepasan keberapa dari barak militer. Jadi ada setiap sebulan atau 2 minggu sekali itu ada. Jadi mereka yang udah dianggapnya udah cukup dilepaskan, dikembalikan ke orang tua pas kemarin itu pas di wali kota gitu. Lanjut kok. Nah, gara-gara sukses ini diterapkan ke sales. Jadi teman-teman yang kerjanya maksudnya sih buat ini sih sebenarnya buat memacu para pekerja, para sales yang mungkin nggak sampai target, ayo lo siap-siap dikirim ke barak militer. Lanjut kok. Ini dia. Siapa yang suka check out? Ya sebenarnya kalau emang diperluin, ya silakan. Tapi kalau bentar-bentar check out sampai uang suaminya habis gitu ya. Siap-siap ke barak militer ibu-ibu ya. Canda ibu. Lanjut kak. Nah teman-teman, bapak ibu sekalian, kita ulangin lagi yang agak panjang. Sabda suci bab 10 ayat yang kelima. Pada waktu membawa tanda titah, jalannya membongkok seolah-olah tidak kuat membawanya. Pada waktu mengangkat tanda titah itu ke atas, nampak sebagai orang menghormat dengan ip atau yi. Lanjutnya, dan pada waktu menurunkannya, nampak sebagai orang menyerahkan sesuatu. Wajahnya juga nampak berubah, penuh perhatian, tindakan kakinya seolah-olah dibebani sesuatu. Lanjutnya, setelah menyerahkan tanda titah itu, barulah wajahnya nampak tenang. Pada waktu bertemu dengan raja di luar dinas, wajahnya nampak sangat senang. Jadi, balik lagi kok. Kenapa saya kaitkan dengan ayat ini? Saya masih cari kata-kata. Kan kita punya dalam agama Konghucu punya tingkatan menghormat ya. Ada yang paling kecil Gongshou, ada Pai, ada Ip atau Yi tadi, dan juga ada Dingle. Jadi saya coba kaitkan ayat itu ke sini karena saya ngambil judulnya Salam dan Menghormat. Iya. Jadi
tadi itu luar biasa sekali, menghormat dengan seolah-olah menghormat dengan ib, artinya apa? Kepada orang yang lebih tua atau lebih dihormati. Lanjut kok. Ya, di sini dari luar kita lihat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya lihat salam itu ucapan atau pernyataan hormat atau ucapan yang mengandung doa keselamatan atau damai. Sedang menghormat sendiri, menaruh rasa hormat kepada seseorang atau menaati aturan serta menjunjung tinggi. Ya, itu lanjut kok. Nah, di sini kita mulai bahwa di agama Konghucu salam kita punya dua, yaitu salam dengan jawabannya ya. Yaitu kita biasa ucapan setiap kali kita ke rumah orang, kadang-kadang suka, weh tetungken gitu, kencang banget gitu ya, anak-anak yang apa-apa, bagus. Karena biasa diucapin salamnya apa, kadang-kadang kelepasan keponakan saya, assalamualaikum gitu, nggak apa-apa ya, salam juga gitu kan, salam juga nggak masalah. Dan kita harus jawab itu dengan Xian Yu itu. Ya, saya belum kupas sejarahnya panjang, ini sebenarnya ada ceritanya lagi, keburu-buru buat materinya, maaf. Ya, jadi kita udah punya salam dan juga tata cara menghormat. Nah, ini yang udah kita ajarin ke teman-teman, adik-adik pelajar, juga ke adik-adik yang di sekolah minggu, bahwa kita mempunyai tingkatan hormat masing-masing. Ya, jangan sampai ketukar. Soal gini, saya pernah lihat, saya lupa videonya, nanti saya coba cariin lagi ya, videonya nggak sempat ketemu. Itu pada saat Imlek, pada saat Xinjia. Jadi ada engkongnya, terus ada papahnya. Nah, ini ada anak kecil seumuran 7 tahun, 6 tahun ya, cewek cowok ya. Karena si engkong seperti ini, mamanya ada yang di sini, si anak ikutin engkongnya, si cucu. Iya, karena dia cuma ngeliat engkongnya begitu gitu. Padahal kan kita punya tingkatan masing-masing. Jadi sebenarnya boleh dikasih tahu, Dek, kalau ada itu jangan seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, kasih tahu juga. Ya karena dia cuma ngeliat engkongnya kok cuma begini aja ya, karena dianggapnya yang datang itu semuanya lebih muda, makanya dia sikapnya seperti Gongxiu. Sementara si cucu ngeliat kakeknya, wah kakek gue cuma gini aja gitu ya. Iya nggak apa-apa, nanti kasih tahu adek atau cucunya gitu ya. Dede atau koko bukan seperti itu. Tapi ketemu yang mana dulu? Ketemu orang tua pasti semuanya di tadi yi atau ib. Boleh ya? Kita ulang ya. Untuk yang lebih muda sifatnya seperti ini. Gongxiu cukup digerakkan sedikit saja. Ya nanti kalau Imlek kan boleh ya, ke anaknya, ke cucunya boleh. Terus ke sebaya atau ke seumuran. Nah ini kita teman-teman, kalau kita nggak tahu misalnya sebenarnya saya sama siapa ya, sama Koyanto. Oh Koyanto kayaknya Tuan Koyanto, nggak apa-apa ya, saya kasih ip aja gitu ya. Meskipun seumuran gitu nggak apa-apa, karena kita belum kenal. Kalau udah deh, kita anggap menghormatin Koyanto lebih tua misalnya gitu. Tapi kalau udah kenal, oh Koyanto mah sebenarnya sebaya nih sama Kopendi, misalnya cukup dengan Pai. Ya, kalau belum kenal kita menghormati orang, kita anggap mereka lebih tua atau lebih usianya lebih lanjut, nggak apa-apa. Berarti kan, wah dia nganggap saya lebih tua nih, nggak masalah. Itu sikap hormat kita. Terus ib tadi, ib atau yi udah dikenal, udah ada di kitab, sengaja itu. Sengaja saya cari ayat itu, kata-kata yi atau ibnya itu ada gitu loh. Ternyata ib dan yi itu udah ada dari zaman dahulu gitu. Seperti itu. Jadi tadi menghormat seperti ib, artinya ke orang yang lebih dituakan, lebih dihormati gitu ya. Kayak itu lebih ke orang tua ya, om, tante, emak, engkong gitu ya. Saudara yang lebih tua pakainya yi atau ib. Boleh agak turun sedikit ke bawah pusar, diangkat sampai di antara hidung dan mata. Iya, sampai di antara hidung dan mata. Iya. Yang terakhir, nah ini Tingle atau dingle ya, baca tingle. Nah, ini lebih ke Tien, Nabi, serta para Senming. Ya, itu teman-teman bisa lakukan misal di altar Nabi, altar Tien, atau mungkin yang sering main ke bio-bio, iya, pakainya tingle ya, tetap dari dada ke bawah pusar sampai di atas dahi. Sampai di atas dahi. Ini tingle. Iya, seperti itu kurang lebih. Jadi jangan salah tempat. Ya. Tadi kalau emang kita belum kenal tapi ngerasa di sebaya apa lebih tua, mendingan kita kasih yang lebih tua. Ya, jadi kita naruh respect, ngasih penghargaan ke teman kita. Mungkin kayaknya dia lebih tua deh, nggak apa-apa, kasih aja.
atau ipnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya itu yang sering ke bio, jangan lupa. Kadang-kadang kita masih pakai, ya dupanya tetap 3 ya, dupanya pakai 3 untuk yang sembahyang ke bio. Juga para seming meskipun dia dulunya manusia, karena dia dianggap seming banyak kebaikannya, jadi tetap dupanya menggunakan 3 batang. Ya, terus lanjut kok. Jadi kita udah ada salam kita udah ada dari zaman dulu dari nabi-nabi purba. Ya, dengan we tetungten yang artinya apa? Hanya kebajikan yang tian berkenan. Itu. Tadi kan salam itu adalah ucapan dengan penuh apa tadi? Ungkapan doa ya. Salah satu itu hanya kebajikan kepada tian. Dibalas dengan salamnya juga. Sien itu ya, sungguh miliki yang satu itu yaitu kebajikan. Nanti saya mau coba cari lagi itu ada dari Nabi Purba juga ya pada zaman itu ya. Salah satu dari menterinya atau siapanya yang kasih jawaban itu. Terus menghormat, jadi kita udah lakuin bahwa menghormat ada tingkatannya masing-masing. Tolong teman-teman adik-adiknya ingetin lagi pakai yang tadi kepada yang lebih muda atau yang lebih kecil dengan gongsyo, kepada yang sebaya atau seumuran boleh dengan pai, untuk kepada yang lebih tua dengan yi atau ip, dan kepada senming, nabi, serta kepada Tuhan menggunakan tingle. Seperti itu ya, kurang lebih. Ya, balik ke teman-teman. Saya buat materinya mah nggak terlalu banyak. Ya seperti itu. Tetap ya kita dukung untuk programnya Pak GDM, tetap ngedisiplinkan, terutama untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak remaja kayaknya emang harus seperti itu. Kalau memang nanti sampai dalam perjalanannya dikaji ada cara lain yang lebih baik, ya silakan. Tapi sementara ini kayaknya ngelihat anak-anak tuh memang harus seperti itu deh. Soalnya zaman saya belum ada barak militer, Bu, terus terang. Belum ada barak militer, tapi kita udah terapin sama guru-guru. Mana ada yang berani kita kalau digampar? Gak ada yang berani. Sampai rumah ditambahin sama emaknya. Jadi zaman saya itu, mungkin dari zaman Bapak Ibu, itu guru-guru udah, waduh, apalagi kalau yang batu cincinnya, itu emang dahsyat. Tapi saya jujur, pembina saya namanya dulu Pak Muda Sirait Pramuka, dahsyat sekali, galak banget. Tapi mas saya, enggak Ibu, dia guru bahasa Inggris saya juga. Dan gara-gara dia juga, gara-gara ketakutan, jadi bener sih emang harus ditakutin kali ya. Jadi bacanya jadi bener, kosakatanya ditambah banyak. Banyak teman saya yang kena tampar. Jadi ngomong sembarangan, ngelawan segala macam, pak. Sama penggaris kayu yang 60 cm tahu? Mungkin ada yang ngerasain. Enggak ya. Entah itu di tangan, entah itu di pinggang, atau mungkin ketika zaman sekarang masih diperiksa kuku enggak ada ya. Gitu. Ya itu, tapi emang seperti itu. Jadi kita tahun 80 ke bawah itu barak militernya ada di guru. Tapi zaman sekarang maaf guru-guru malah dilaporin. Padahal tugas guru adalah mendidik. Sedih juga sih sebenarnya. Digalakin, kita dilaporin. Enggak digalakin bocah begitu baik gitu ya. Iya, soalnya kalau bocah didiemin ya begitu Bu jadinya. Karena kita takut diancam hak asasi gitu kan, melanggar hak asasi, akhirnya gurunya malah yang dipenjara, kan kesianan. Tujuannya niat mau baik, mau bener segala macamnya, karena ya itu tadi saya nggak tahu nih di mana ranahnya yang bener. Sebenarnya tujuannya adalah mendidik, nggak ada yang lain. Tapi kecuali kalau ada hal-hal lain yang tidak bener, gurunya laporin, silakan laporin aja. Tapi kalau untuk ngedidik kayak tadi sebenarnya cubit, jewer, pernah ada yang cabut cambangnya? Oh pernah, ya Pak ya. Zaman dulu itu ngikut-ngikut, ayo ya itu. Tapi memang itu dahsyat banget. Ya, gara-gara itu kita jadi takut, kita jadi ikut aturan di sekolah, jadi baik. Soalnya kalau yang pernah digampar sama gurunya, pernah lapor ke rumah? Nggak ada. Coba lapor ke rumah, ditambahin sama papa mamanya, yakin. Gitu. Oke, terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan membantu ingat kembali, membantu menguatkan kembali kita. Akhir kata, terimalah buahnya kebajikan, tian berkenan. Wei te tung tian. Sanjay.